Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi hadirin, dan salam sehat untuk kita semua dimanapun kita berada. Selamat datang pada acara webinar Medisage by the Doctors for the Doctors. Perkenalkan, saya Valeri, Medical Associate Medisage Indonesia, selaku pembawa acara yang akan memandu acara kita pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa menuntut ilmu dan berbagi pengetahuan akan ilmu tentu tidak akan mengenal batas. Didukung oleh teknologi yang sudah sangat berkembang pesat, saat ini ilmu dapat kita raih di mana saja dan kapan saja. Salah satu kanal pembelajaran untuk memuat komunitas para dokter di seluruh dunia dapat kita temukan di Medisage. Medisage merupakan wadah yang tepat untuk para dokter membagikan ilmunya melalui forum dan juga diskusi kasus relevan yang tersedia. Jangan lupa untuk mengunjungi website mymedisage.com serta download aplikasinya di Play Store maupun App Store dengan nama MyMedisage. Saya akan menginformasikan bahwa acara pada hari ini juga disiarkan secara live streaming di mymedisage.com dan juga aplikasi seperti Play Store dan juga App Store. Dan juga saya menyapa seluruh audiens yang mengikuti acara ini lewat streaming secara live. Untuk para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menaruhkan pertanyaan melalui live chat yang tersedia pada laman streaming MyMedisage. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu Dr. Muhammad Syahril, spesialis paru, Master of Public Health. Dr. Muhammad Syahril, spesialis paru, Master of Public Health, merupakan Direktur Utama RSPI Profesor Dr. Sulianti Saroso, yang sempat menimba ilmunya sebagai dokter spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau aktif dalam berbagai aktivitas, termasuk menjadi juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak April 2022 hingga sekarang. Serta telah mendapatkan beragam penghargaan sepanjang karirnya, antara lain penghargaan Persi Gold Award 2020 dan juga pimpinan Pratama Madya Teladan 2022. Luar biasa sekali ya pembicara kita pada hari ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Syahril. Selamat pagi Mbak Valeri, kemudian Dr. Suci maupun Pak Basril ya, teman-teman dari Medisage. Ya, apa kabar dokter pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita akan sharing-sharing tentang cacar monyet ini pagi ini ya. Iya dokter. Sudah siap ya dok untuk menyampaikan materi pada hadirin di live streaming hari ini? Ya, kita siap sampaikan ya. Iya dokter, Valeri juga sudah tidak sabar menunggu ya dokter untuk materinya. Baik, tanpa berlama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan secara langsung materi dari Dr. Syahril mengenai monkeypox outbreak. What to be aware of? Saya kembali kepada para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menaruh pertanyaan melalui live chat yang tersedia pada laman streaming MyMedisage. Kepada Dr. Syahril, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Salam sehat, selamat pagi, Assalamualaikum buat semuanya. Yang saya hormati Dr. Suci, Pak Basril, kemudian juga Mbak Valeri yang dari Medisage ya, dan juga kawan-kawan yang hari ini kita berkesempatan untuk menimba ilmu tadi ya. Kita hanya sharing-sharing pengalaman maupun kasus-kasus yang memang akan kita hadapi ya. Baik, saya akan share screen ya. Boleh dokter, dipersilakan. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat dokter untuk presentasinya. Oke. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Medisage yang telah memfasilitasi acara ini ya. Mudah-mudahan kita ini menjadikan suatu kontribusi bagi kita untuk bangsa dan negara ini ya. Baik, saya akan mulai dengan slide pertama ini. Bapak Ibu sekalian, dalam slide pertama ini untuk mengingatkan kita semua bahwa penyakit itu
saat ini menjadi satu konsep yaitu One Health ya, di mana pendekatan terbaik untuk penyakit zoonosis ini. Kemarin tema ini diangkat di side event di G20 di Lombok ya, merupakan bagian dari Global Health Security. Nah, artinya kita saat ini harus berpikir makro dan luas, bahwasanya baik kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan itu merupakan satu kesatuan yang saling terkait ya, dan saling mempengaruhi ya. Banyak faktor yang dapat kita lihat ya. Sebagai contoh ini ya, perpindahan manusia atau keluar masuknya orang ke satu negara ke negara yang lain ya. Juga ada saat ini perubahan iklim, kemudian polusi air, polusi udara ya, kemudian biodiversitas ya, kemudian dari makanan, kemudian ada faktor penyakit ternak ya, apalagi saat ini lagi heboh tentang penyakit mulut dan kuku ya pada sapi ya. Nah, konsep ini menunjukkan kepada kita mulai saat ini dan ke depan kita harus berpikir suatu penyakit atau keadaan sakit di suatu tempat itu harus juga dikaitkan kepada kehidupan yang lain. Apakah itu lingkungan, apakah itu hewan, termasuk manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, negara kita, Indonesia ini itu rentan terhadap berbagai ancaman ketahanan kesehatan. Ya, baik yang mengancam individu, mengancam kelompok, maupun mengancam secara keseluruhan negara. Karena apa? Begitu luasnya negara kita, kemudian begitu mudahnya pintu-pintu masuk negara kita ini dari berbagai negara. Ya. Dan saat ini moda transportasi itu sangat gampang, sehingga orang-orang mobilitasnya sangat tinggi, dan kita ketahui bahwasanya kalau penyakit infeksi itu bisa dibawa oleh seseorang ke tempat yang lain tanpa batas ya. Nah, kita lihat terakhir kasus COVID-19 ya. Begitu dampaknya yang sangat luas negara kita ini, dan dampaknya bukan hanya masalah kesehatan, tapi berdampak kepada masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide yang pertama ini untuk kita menggugah teman-teman dokter, teman-teman para medis, kemudian pemerhati kesehatan, kita ke depan harus mengaitkan keadaan ini, bahwasanya antara manusia, hewan, dan lingkungan itu harus menjadi satu kesatuan, sehingga kita tidak terpisah-pisah. Yang kedua, bagaimana kita juga mengawal negara kita ini dari rentannya ancaman ketahanan kesehatan yang berasal dari negara-negara yang lain yang memang sering terjadi atau sedang terjadi beberapa penyakit infeksi ya. Bapak Ibu sekalian, dari zoonosis tadi yang salah satu penyebab terbesar untuk One Health itu melibatkan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan juga lingkungan hidup ya. Kita bisa lihat sini ya, peraturan Menteri Kesehatan, peraturan Menteri Pertanian, dan seterusnya, itu bagaimana semuanya memberikan perhatian terhadap beberapa penyakit yang ada kaitannya antara manusia dan hewan dan juga lingkungan ya. Kita lihat sini ada kolera, pes, rabies, avian, dan seterusnya ya. Begitu juga dari Kementerian Pertanian itu memberi perhatian bagaimana avian influenza, rabies, antrak ini juga menjadi bagian dari mereka. Nah, untuk itu kita harus memberikan kesamaan bagaimana kolaborasi, kooperasi, dan koordinasi serta komunikasi di antara ketiga ini untuk mewujudkan konsep One Health tadi menjadi bagian dari Global Health Security ya. Sekedar mengingatkan, infeksi emerging ini juga menjadi penting yang perlu kita pahami bersama, karena seperti yang saya katakan tadi, penyakit infeksi terutama emerging ini menjadi ancaman bagi kita ya.
Jadi kalau emerging ini ada dua, yaitu re-emerging, yang kedua adalah new emerging. Kalau new emerging artinya betul-betul dia belum pernah ada, sebagai contoh COVID-19 saat ini. Sebelumnya belum pernah ada. Tapi yang pernah ada dan saat ini mulai menjadi outbreak, diantaranya hepatitis akut yang belum diketahui, kemudian cacar monyet ini, kemudian banyak lagi nanti penyakit-penyakit yang bisa dimunculkan lagi yang sudah menjadi endemik. Dan disampaikan bahwasannya penyakit emerging ini 70%-nya adalah zoonosis yang berpotensi menimbulkan KLB, wabah, dan pandemi. Nah, sekarang kita masuk ke cacar monyet ya, yang merupakan salah satu zoonosis yang saat ini menjadi pembicaraan ramai ya, di hampir 28 negara sudah melaporkan, tapi alhamdulillah Indonesia belum, dan yang kemarin suspek hasilnya PCR-nya negatif semua. Jadi kenapa disebut monkeypox? Itu memang pertama kali ditemukan di tahun 58 di Denmark ini ya, pada kera ya. Nah, kemudian tahun 1970 terutama di daerah Afrika Tengah dan Afrika Barat, ini negaranya mulai Kamerun, kemudian Kongo, Ghana, Liberia, dan seterusnya, ini menjadi endemik di situ ya. Nah, ini menjadi heboh sejak 13 Mei yang lalu. Beberapa negara yang non-endemis itu melaporkan kasus ini. Sudah ada 28 negara, ada 1.536 itu di Afrika itu sendiri, dan 1.285 kasus yang terkonfirmasi di Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, mungkin nanti menarik untuk diskusi, dan saya juga berharap teman-teman yang hadir ini banyak juga yang expert, apakah spesialis kulit, spesialis anak, atau penyakit infeksi yang dari penyakit dalam, kita akan sharing. Karena kasus yang di Eropa ini dikaitkan dengan adanya hubungan seksual ya, tapi nanti kita bahas ya. Nah, ini ada 10 negara yang banyak telah melaporkan ya, 1.800 sudah ada terkonfirmasi di dunia. Itu ada Inggris, kemudian Spanyol, Portugal, Jerman, dan seterusnya ya. Ini kita mengingat kembali saja. Jadi kalau monkeypox ini itu adalah penyakit infeksi zoonosis yang disebabkan oleh virus monkeypox dari genus Orthopipiridae ya. Kemudian etiologinya jelas di sini, spesies hewan telah diidentifikasi rentan ya terhadap virus monkeypox ini, yaitu mulai dari tupai, ya, tupai tali, tupai pohon, tikus, ya, kemudian gambia, termasuk primata atau kera itu sendiri ya, yang bukan. Kemudian rasio kasus fatalitas dilaporkan telah menjadi sekitar 3% di Afrika, dengan sebagian besar kematian terjadi pada kelompok usia yang lebih muda. Ini definisi maupun etiologinya ya. Jadi dia ini zoonosis yang disebutkan oleh virus, yang dia tempat inangnya itu adalah hewan-hewan tadi, tupai, kemudian tikus, gambia, termasuk kera itu sendiri atau primata ya. Nah, ini transmisi ya, penularan bagaimana monkeypox ini dari hewan ke hewan dan juga setelah itu dari manusia ke manusia ya. Di sini terlihat bagaimana di gambar ini menjelaskan dia bertransmisi dari kera, kemudian dari tikus ya, dan akhirnya menyerang ke manusia dan manusia ke manusia. Nah, kalau hewan ke manusia itu melalui kontak langsung ya dengan darah hewan-hewan tadi, atau melalui cairan tubuh hewan-hewan tadi yang terinfeksi ya, bukan kalau dia tidak terinfeksi tidak ya. Kemudian juga kena kulit, lesi kulit di hewan tersebut, atau katanya daging hewan liar yang terinfeksi.
terutama yang mungkin tidak terlalu matang ya dimasaknya. Jadi ini virusnya masih hidup yang kemungkinan bisa menyebar ke manusia. Nah, sementara dari manusia ke manusia itu bisa kontak langsung ya melalui darah, cairan tubuh ya, termasuk cairan yang dari hidung maupun dari mulut ya, atau lisi kulit dan juga mukosa ya. Ini yang kontak langsung antara manusia-manusia. Yang kedua juga dilaporkan ada melalui saluran napas ya, terutama yang kontak erat ya, karena dia ada di cairan hidung ya. Kemudian inokulasi, nah juga dilaporkan di sini ternyata juga ada ya penularan ibu ke bayi ya, ya transmisinya melalui plasenta. Ini transmisi untuk monkeypox baik dari hewan ke hewan, kemudian hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Manifestasi klinis yang terjadi di monkeypox ini pertama di masa inkubasi ya. Jadi masa inkubasi ini dikatakan bisa 5-13 hari, atau ada juga yang mengatakan sampai 3 minggu atau 21 hari. Ada 2 periode inkubasi. Yang pertama masa invasi, itu biasanya 0-5 hari. Nah ini yang agak khas dari cacar monyet ini adalah demam tinggi, kemudian sakit kepala yang berat. Nah satu lagi ada ciri khasnya adalah pembesaran kelenjar limpe atau limfadenopati, baik di leher terutama, di ketiak maupun di selangkangan ya. Dan juga ada mialgia dan astenia. Kemudian dilanjutkan dengan periode atau masa erupsi. Itu biasanya 1-3 hari pasca demam ya. Kemudian terjadi ruam-ruam atau vesikel-vesikel yang di muka ya, 95% mengenai wajah. Kemudian bisa ke telapak tangan, kemudian mukosa lain, dan nah ini yang menjadi menarik adalah bisa juga lesinya itu ada di alat kelamin 30%. Inilah yang mungkin menjadi pembicaraan hangat kenapa di Eropa kemarin ramai-ramai orang-orang dikatakan habis berhubungan seksual ya. Nah, manifestasi klinis juga disampaikan monkeypox ini self-limiting disease ya. Ya, setelah 2-4 minggu dikatakan dia sembuh sendiri kalau memang tidak ada infeksi sekunder, kemudian tidak ada komorbid yang lain yang memperparah sakitnya. Karena ini ada virus, dia akan sembuh sendiri setelah di akhir masa inkubasinya, setelah 21 hari ke atas, setelah dia vesikelnya itu pecah, kemudian akan timbul kerutan yang hitam yang lama-lama dia bisa rontok dan bisa sembuh kembali ya. Nah, risiko atau faktor risiko itu pada anak-anak, kemudian usia 40-50 tahun, dan penderita imunokompromis ya. Case fatality rate di bawah 10% katanya Pak ya, atau 0-11%. Nah, komplikasi bisa infeksi sekunder, pneumonia, sepsis, dan seterusnya ya. Nah, kemudian pemeriksaan laboratoriumnya bagaimana sih? Jadi pemeriksaan laboratorium ini untuk gold standarnya akan dilakukan pemeriksaan dengan PCR ya, baik swab nasofaring, kemudian swab vesikuler, lesi, dan serum itu sendiri ya. Di sini bisa kita lihat bagaimana sampel-sampel ini bisa kita ambil untuk kita lakukan pemeriksaan yang akhirnya dilakukan pemeriksaan gold standar untuk memastikan konfirmasi bahwasanya ditemukan virus atau cacar monyet ini gitu ya. Ini ada suatu definisi kasus menurut WHO yang kita terima saat ini karena begitu berkembangnya kasus atau laporan yang disampaikan oleh beberapa negara, maka WHO itu membuat definisi kasus ini menjadi 4, yang sebelumnya ada 3 ya. Nah, yang disebut dengan konfirmasi, seperti halnya kalau kita COVID ya, itu konfirmasinya adalah PCR-nya positif ya.
Kalau ini adalah hasilnya adalah ditemukan cacar monyet ya. Nah, kemudian ada kategori yang disebut suspek, kemudian ada kategori yang disebut probable ya. Nah, probable, suspek, dan terakhir discarded. Discarded itu artinya disingkirkan dari diagnosis banding atau pemeriksaan-pemeriksaan yang telah dilakukan ternyata tidak ditemukan PCR-nya cacar monyet itu ya. Nah, ini ada suspek, kemudian ada probable ya. Ini bisa kita lihat yang kita saat ini harus pahami, disebut suspek itu harus ada riwayat kontak ya, kontak erat. Karena beberapa pengalaman kemarin, pasien-pasien yang dicurigai itu tidak ada kontak erat, ya. Kemudian ada juga yang tidak disampaikan atau tidak ditemukan kekhasan pada pasien ini, terutama adanya limfadenopati ya. Ini ya, melakukan hubungan seksual juga dikatakan suspek, kemudian dirawat di rumah sakit terkait penyakit ini ya. Jadi ini hal-hal yang kita sebut dengan suspek. Seperti halnya tadi sudah disampaikan bagaimana di era ini, masa invasi ini ada demam, ada sakit kepala, ada limfadenopati dan seterusnya, dan juga ada ruam-ruam tadi ya. Jadi ini masuk di dalam probable ya, sebelum dia dilakukan pemeriksaan PCR ya. Nah, apabila setelah suspek masuk ke probable, maka ada dua kemungkinan. Apakah dia discarded, disingkirkan karena dia negatif, atau ternyata tidak ditemukan lagi ya apa yang disebut dengan PCR-nya dari cacar monyet ini. Dan bisa juga dikatakan confirm atau konfirmasi apabila sudah ditemukan itu. Nah, ini yang sebelumnya 3 ya. Ini lebih jelas lagi ya, memprediksikan bagaimana kalau pasien itu disebut dengan suspek, kemudian probable dan konfirmasi ya. Nah, ini lesi kulitnya jelas ya, akut ya. Bukan berlama-lama ya, kayak SKBS itu ya, beda ya. Ini ada sakit kepala, demamnya tinggi ya, di atas 38 derajat Celcius. Nah, inilah kekhasan, sering sekali saya juga ditanya, dok, apa yang membedakan dengan cacar air dan cacar yang lain? Ini ya, adanya limfadenopati. Walaupun belum tentu ini muncul di saat-saat tadi di masa invasi tadi ya. Yang lain-lain juga menjadi bagian jadi untuk dipertimbangkan sebagai suspek, yaitu riwayat kontak dan bepergian ke lokasi terjangkit ataupun tadi hubungan seksual kepada orang yang mempunyai lesi tadi. Nah, kalau sudah probable, berarti kriteria suspek ini ya ditambah lagi dengan ini ya. Ditambah dengan ini ya. Maka ini yang disebut dengan probable, dan dia siap untuk dikirim dilakukan pemeriksaan spesimen untuk dilakukan PCR ya. Nah, disebut konfirmasi apabila dia positif ya. Nah, ini menunjukkan perbedaan dari pox virus ini, turunannya. Ada yang disebut dengan chicken pox, ada yang dengan smallpox, dan monkeypox ini. Sehingga ketiga ini sering sekali kita dokter atau masyarakat agak susah membedakan. Karena lesinya hampir sama, lokasinya juga hampir sama ya. Nah, cuman apa sih yang membedakannya? Ini yang pertama membedakan yang paling khas itu adalah limfadenopati ya. Ya. Yang kedua ini sakit kepala yang pasiennya mengeluh sakit kepala dengan demam yang tinggi ya. Tingkat kematiannya kalau chickenpox sangat jarang, kemudian ini smallpox lebih tinggi, sementara monkeypox ini dikatakan sekitar 10% atau 1-11% tadi ya. Nah, ini tidak gampang, tapi dokter-dokter kulit terutama atau yang berpengalaman di dalam virus-virus cacar ini akan lebih gampang untuk membedakan ketiga kelompok pox virus ini ya. Nah, tentu saja ada diagnosis banding ya. Nah, diagnosis banding ini terakhir tadi malam saya dapatkan informasi
dan beredar di media-media di Singkawang, ya, Pontianak itu, Kalimantan Barat, telah ditemukan satu orang monkeypox katanya, itu beredarnya gitu ya. Memang kalau wartawan ngasih judul kan serem-serem gitu ya, apalagi dikasih foto-foto yang memang menakutkan. Nah, setelah dibaca ke bawah dan kami konfirmasi ke lokasi, ternyata dia hanya varicella biasa ya. Jadi memang ini perlunya teman-teman di daerah ya, baik itu puskesmas ataupun rumah sakit, termasuk para epidemiolog dan perawat yang ada di sana untuk tidak cepat-cepat, walaupun sekarang adalah masanya atau lagi trending topiknya cacar monyet, tetap harus berhati-hati untuk mengatakan ini cacar monyet, karena tetap harus melalui tadi ada diagnosis banding ya, kira-kira itu ya, karena inilah yang semuanya menyebabkan cacar tadi, baik chickenpox maupun smallpox ya, dan juga ada monkeypox. Jadi tidak buru-buru karena ini kaitannya dengan psikologis ya, psikologis massa yang saat ini mendengar berita-berita di luar negeri, begitu ada negara-negara yang banyaknya cacar monyet ya. Ini dari teman-teman mengatakan diagnosis banding bisa cacar air tadi, kemudian campak, infeksi kulit bakteri, kudis, sipilis, dan sebagainya. Ini di awal-awalnya bisa menyebabkan kita tidak gampang mendiagnosis ini ya. Maka kita perlu anamnesis lebih jauh ya, apakah riwayat kontak, riwayat bepergian, ini perlu ditanyakan kepada pasien maupun keluarga ya. Kemudian masa invasinya tadi, kemudian masa erupsinya tadi. Sehingga ini kita betul-betul bisa menegakkan diagnosis dengan pasti dan baru kita melaporkan ke Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk kasus yang betul-betul dilakukan pemeriksaan, terutama dengan PCR tadi gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan gejala yang dilihat, kemudian riwayat, tapi tetap harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan real-time PCR ya. Kemudian bagaimana sih kita melakukan tata laksananya ya? Karena ini adalah penyebabnya virus, maka tata laksananya simptomatik dan suportif ya. Sekali lagi, dari pengalaman yang lalu sejak tahun 70 maupun sekarang yang sedang beberapa negara melaporkan, itu gejalanya tidak terlalu berat ya. Bahkan kematiannya tidak sampai 10% ya. Nah, terapinya apa? Ya simptomatik dan suportif ya. Kemudian, nah pasien ini kalau memang sudah kelihatan tanda-tanda tadi, maka dia harus dimasukkan di ruang isolasi ya, untuk mencegah penularan lebih lanjut kepada keluarganya maupun kepada tenaga-tenaga kesehatan ya. Saya kira yang nomor 3 standar ya, kalau dia di rumah sakit kita berikan asupan-asupan sesuai dengan kondisi atau asesmen kita. Kemudian juga harus perlu adanya suatu penapisan dan tata laksana apabila ada komorbid. Ini penting ya, karena jangan sampai kita hanya fokus kepada cacar monyetnya, tapi komorbidnya malah tidak kita perhatikan, tidak kita maintenance. Kemudian juga ada infeksi sekunder, karena justru infeksi sekunder inilah yang memperparah cacar monyet ini dan bisa menyebabkan dia dalam keadaan sepsis dan seterusnya. Nah, tentu saja kita harus melakukan pengawasan ya terhadap pasien ini ya. Ya, jangan sampai dia menjadi lebih buruk keadaannya dan jangan juga dia menjadi sumber penularan yang lain. Sehingga perawat, dokter yang masuk ke ruangan itu juga harus memakai alat pelindung diri yang standar, mulai dari Google, sarung tangan, kemudian ada jas labnya ya. Nah, di sini dikatakan untuk vaksinasi massal belum diperlukan. Dan saat ini belum ada cacar khusus untuk monkeypox ini ya. Walaupun WHO juga pernah membuat tulisan yang saya baca, vaksinasi cacar yang dulu, yang kita sudah tidak ada lagi. Indonesia ini kan sudah lepas cacar sejak tahun 80 ya, kalau salah ya. Itu masih efektif katanya. Tapi kita lihat nanti perkembangannya ya. Nah, ini hal yang penting bagi kita, teman-teman semuanya,
Jadi informasi adanya cacar monyet ini adalah bagian dari yang saya katakan tadi sebagai global health security. Artinya suatu penyakit di suatu negara bisa menyebar kepada orang lain di negara yang lain, atau juga bisa menjadi KLB atau wabah di negara itu sendiri, gitu ya. Untuk itu yang paling pokok itu adalah masalah pencegahan. Ya, bagaimana kita mengurangi risiko penularan antar manusia, gitu Pak ya. Hindari kontak apabila memang kita tahu, kemudian hindari bepergian kepada lokasi yang memang sedang terjangkit di sana, dan jangan lupa pakai APD, seperti halnya protokol kesehatan di COVID ini, yaitu menjaga jarak, kemudian cuci tangan dengan PHBS yang bagus ya. Kemudian bagaimana mengurangi risiko penularan dari hewan ke manusia ya, sama ya, hindari kontak dan seterusnya ini. Kemudian mengkonsumsi daging ya yang betul dimasak, yang higienis gitu ya. Kemudian menggunakan alat pelindung diri saat menangani hewan-hewan yang sedang terinfeksi itu ya. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita juga banyak sekali warga kita atau masyarakat kita yang mempunyai anggapan yang kurang baik, yaitu stigmatisasi. Sama dengan dulu stigmatisasi terhadap orang-orang penderita COVID ya. Dia dijauhkan, dia diusir, dan sebagainya. Jadi untuk ini kita jangan lagi terulang stigmatisasi terhadap penyakit apapun. Yang penting kita adalah bagaimana kita mencegah sekaligus mengendalikan dan mengobati pasien itu ya. Jangan diasingkan, jangan dijauhi, dan jangan juga dia dibiarkan. Tapi justru dia harus diobati untuk tidak menjadi sumber penularan. Sehingga dukungan psikososial ini dapat disediakan oleh kita semua. Nah ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, juga saat ini kan sedang ada wabah atau KLB di beberapa negara tentang hepatitis akut yang belum diketahui sebabnya. Ini juga adalah merupakan penyakit infeksi ya, yang juga bisa dicegah penularannya. Nah, untuk itu termasuk cacar monyet ini kita harus tahu nih ya gejala-gejalanya, dan harus tahu juga bagaimana kita menghindari agar kita tidak tertular dan tidak menulari yang lain. Ya, ini sekedar saja dari Kementerian Kesehatan sudah melakukan 7 ya kemarin itu pemeriksaan PCR, semuanya negatif ya. Dan terakhir yang kemarin dari Singkawang itu belum diperiksa PCR, tapi dokternya sudah menegakkan diagnosis sebagai varicella. Demikian Mbak Valeri, paparan saya, mudah-mudahan sudah cukup 30 menit, dan nanti kita akan sharing. Dan tentu saja dalam diskusi ini saya mengajak kita sharing, karena saya tahu teman-teman di sini banyak yang expert juga, kita untuk memberikan yang terbaik. Kalau saya ada salah atau kurang, mohon untuk dikoreksi ya. Demikian, Mbak Valeri, saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Syahril untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab ya, Dok. Di platform kami sudah ada masuk pertanyaan. Saya akan coba bacakan satu persatu ya, Dok. Untuk pertanyaan pertama, ya, limfadenopati. Bisa ditayangkan nggak ya? Bisa ditayangkan nggak pertanyaannya? Sebentar, Dokter. Ya, kalau nggak ada boleh dibacain aja, nggak apa-apa. Oh, Dokter, maaf sebelumnya seperti tidak bisa ditayangkan karena masih di-sort dari tim medisnya, Dokter. Mungkin saya bacakan saja, Dokter, ya. Oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, Dokter, limfadenopati merupakan suatu ciri khas yang muncul pada kasus monkeypox. Namun, tidak semua kasus monkeypox muncul gejala tersebut. Bagaimana cara membedakan limfadenopati pada infeksi biasa serta pada monkeypox? Ini dari siapa, Pak? Tidak ada namanya, Dokter, tapi di question box-nya ada. Anonymous soalnya. Oke. Ya. Jadi memang limfadenopati ini memang bisa muncul pada hampir sebuah infeksi juga ya, pada infeksi juga.
Tapi tadi yang pertama untuk membedakan dari pox virus tadi, smallpox maupun chickenpox, maka yang membedakan dia adalah di limfadenopati ya. Nah, tentu saja menurut saya untuk melihat satu apakah ini disebabkan oleh monkeypox atau bukan, maka dilihat tadi anamnesis yang lain yang tentu saja ada kaitannya ya. Apakah ada kaitannya dengan demam yang lebih tinggi, sakit kepala, dan ada kontak-kontak sehingga harus melihat ini. Sedangkan untuk melihat secara pasti membedakan ini, ini limfadenopati karena monkeypox, ini karena penyakit THT atau penyakit dari nasofaring yang lain, ini memang harus ada pertanyaan-pertanyaan atau anamnesis yang lain ya pendukungnya. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Berarti harus ditambah dengan anamnesis pertanyaan-pertanyaan dokter ya, untuk lebih yakin kalau ini monkeypox. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kemudian ada pertanyaan kedua, faktor apa saja yang menentukan suatu kasus menjadi KLB? Apakah apabila insidensi kasus monkeypox turun dalam waktu singkat, masih dapat disebut sebagai KLB? Mungkin bisa jawab, dokter? Ya, yang pertama, kalau kita sebut dengan KLB dulu ya. Jadi KLB itu adalah suatu kejadian yang sebelumnya tidak ada sama sekali, terus muncul, atau bertambahnya kasus dalam waktu yang singkat semakin banyak. Gitu ya, semakin banyak. Nah, tentu saja dengan penurunan-penurunan itu, apabila dia memang sudah dikatakan stabil di suatu daerah itu, maka KLB-nya bisa dicabut. Seperti halnya kita KLB demam berdarah, ya. Nah, KLB umpamanya dari malaria, itu bisa dinilai dengan penurunan kasus yang memang dianggap tidak menjadi suatu penularan yang bermakna lagi untuk daerah tersebut. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawaban dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter, tapi anonimus. Bagaimana kita sebagai dokter mengurangi stigmatisasi suatu penyakit agar jika nantinya jika ada penyakit baru seperti monkeypox ini tidak menyebabkan kepanikan di masyarakat? Ya, kita banyak pengalaman ya tentang stigmatisasi ya. Dulu kita ingat kasus HIV ya, Pak ya. Ya, itu seorang yang kena HIV itu, waduh, itu sudah habislah dia, tamatlah hidupnya, ya. Tapi dengan seiringnya waktu, maka kita sudah sangat familiar saat ini kepada orang-orang yang HIV. Dia menjadi bagian dari kita, dia juga saudara kita, dia juga adalah warga negara kita yang perlu kita pendekatan psikososial karena dia membutuhkan itu. Juga kemarin COVID ya, itu begitu hebatnya COVID. Jangankan orang, itu jenazah saja, ya jenazah saja di stigma loh. Nggak boleh lewat sini, nggak boleh dikubur di sini, itu. Nah, tentu saja kalau ditanya bagaimana ya, kita harus memberikan suatu edukasi ya, pemahaman kepada yang sehat dulu. Yang sehat dulu kita ini, terutama dokter ya, kemudian para medis yang lain meyakinkan kalau penyakit ini memang harus ditangani walaupun dia menular. Sama kayak COVID dulu. Kalau tidak ada dokter atau perawat yang mau merawat dan masuk ke ruangan perawat, jadi apa mereka, ya kan? Jadi alhamdulillah seiring waktu stigma itu sangat sedikit yang ada lagi dan bahkan habis untuk di tingkat teman-teman dokter dan perawat, walaupun di masyarakat masih ada. Sama dengan ini, kalau mungkin ngelihat fotonya, Pak ya, ngelihat foto gambar itu menakutkan ya, iya, sehingga orang jangankan bukan takut penyakitnya, takut orang yang lihat itu udah ngeri dulu. Nah, untuk itu ya janganlah kita share-share foto-foto yang menakutkan itu, dan itu kasus-kasus yang tidak semuanya terjadi seperti itu, gitu loh ya. Nah, dengan begini maka kita harus mencintai mereka, gitu loh ya. Apalagi kalau dia saudara kita, anak kita, orang tua kita, jangan itu. Terutama juga teman-teman dokter itu mengatakan bahwasanya ini harus kita obati. Nah, bagaimana supaya kita tidak takut? Ya, kita harus pakai alat pelindung diri ya, agar kita juga memang bisa menangani itu dan kita tidak tertular. Nah, mudah-mudahan menurut saya ya, kalau kita paham, maka kita kewajiban untuk melakukan itu dan kita sendiri tidak melakukan stigma,
terhadap pasien itu dan meyakinkan keluarga atau masyarakat yang lain kalau pasien ini nggak boleh dong dia lakukan stigma, tapi justru dilakukan pendekatan psikososial ya. Baik, terima kasih dokter. Karena stigma ini sangat berbahaya ya dokter ya. Jadi bisa saya simpulkan tuh jawabannya bisa edukasi kepada yang sehat terlebih dahulu, terutama kepada para dokter, bahwa penyakit ini sebenarnya harus ditangani walaupun menular, karena dokter itu kan lini pertama ya dokter. Dan kita juga bisa stop sharing-sharing foto-foto penyakit yang menakutkan, karena nggak semua bisa terjadi seperti itu. Dan juga pastinya harus merawat dengan kasih, dan biar tidak tertular, kita bisa menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Baik, terima kasih dokter untuk jawaban yang sangat lengkap. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter, anonimus juga, bagaimana peran interprofesional pada penanganan monkeypox ini dibutuhkan karena gejala hingga komplikasi monkeypox di sini bermanifestasi pada banyak spesialisasi. Apakah dari Kemenkes sudah ada panduan terkait hal tersebut? Ya, wah ini menarik sekali ya usulannya, dan ini sudah saya sampaikan ya kemarin ya. Sudah saya sampaikan, sebetulnya buku pedomannya sudah ada, tapi sudah lama sekali itu. Jadi begitu tidak ada kasus ini nggak pernah dibongkar, nggak pernah dibaca-baca. Saya punya itu di tahun 90-an itu ya, artinya sudah membuat pedoman itu. Dan sekarang dengan munculnya ini kemarin melalui Menteri Koordinator PMK ya, Pemberdayaan Manusia dan itu sudah mengumpulkan antar profesi. Ada dokter spesialis kulit, ada spesialis anak, penyakit dalam, konsultan infeksi, kemudian ada ahli PPI, semuanya dikumpulkan untuk kita membuat satu ya pedoman atau suatu informasi yang kita sampaikan dengan era digital ini, sehingga memberikan informasi yang benar dan tepat. Jadi tidak lagi setiap orang ngambil foto dari YouTube gitu ya, mungkin foto dari negara mana langsung di-share, tapi begitu dikeluarkan oleh, tadi bagus sekali usulnya, antar profesi, maka ini akan menjadi pedoman bagi kita semua. Insya Allah Mas ya, sudah saya sampaikan ke Dirjen P2P untuk mengkoordinasikan masalah ini. Baik, terima kasih dokter. Berarti buku pedomannya sebenarnya sudah ada ya dokter ya dari dulu. Oke, baik. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Sampai mana kompetensi yang bisa dilakukan dokter umum untuk penanganan monkeypox jika menemui pasien dengan gejala monkeypox? Ya, saya kira ini kompetensinya bisa di dokter primer loh, di layanan primer ya, karena dia tidak masuk kategori yang berat sakitnya, ya kan? Sehingga ini juga bisa ditangani. Contohnya kayak tadi, dia di gejala awal ya, di gejala awal demam, kemudian cepalgia, kemudian ada ruam-ruam sebagai cacar ya. Dan apalagi dikatakan dengan informasi tadi dia akan sembuh sendiri ya. Nah, sehingga dokter umum bisa menangani ini sebatas kompetensi tadi. Tapi apabila dia sudah ada komorbid, pokoknya diabetes mellitus, hipertensi, jantung, dan sebagainya, maka dia harus merujuk untuk dikonsultasikan kepada dokter spesialisasi. Nah, kemudian dokter spesialisasi apa yang menangani? Ya, kalau dia memang timbul ruam di kulitnya yang luar biasa itu dan harus dirawat, maka dokter kulit, dan lihat juga gejala yang lain atau manifestasi yang lain, apakah perlu dokter penyakit dalam, ya, apakah perlu dari ahli yang lain, tergantung dari efek samping atau komplikasi yang terjadi selama dia perawatan. Tetapi untuk di awal, maka dokter umum mempunyai kompetensi untuk melakukan penanganan ini ya. Baik, terima kasih dokter. Berarti karena ini bukan penyakit yang berat, jadi bisa ditangani oleh dokter umum ya dokter ya. Dan juga tergantung pada gejala klinisnya, kalau misalkan ada ruam-ruam mungkin bisa ke spesialis kulit dan lain-lainnya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah penyakit ini selain dapat ditransmisikan oleh ibu hamil kepada anaknya melalui plasenta, juga bisa ditransmisikan lewat ASI? Bagaimana edukasi yang tepat untuk disampaikan kepada ibu hamil yang telah terinfeksi? Boleh nggak Mbak Valerie
kita minta ada teman-teman yang punya kompetensi di sini bisa menjawab juga. Ini kan sharing ya, untuk menerangkan yang kaitannya dengan melalui plasenta tadi. Kalau plasenta kan jelas melalui darah itu ya tadi ya. Nah, yang air susu, susu. Karena tidak disebutkan tadi dia menularnya melalui susu. Berarti tidak saya tulis di situ dia dapat menularkan melalui ASI. Tapi dia bisa menularkan dari ibu kepada plasentanya melalui aliran darah. Mungkin ada yang lain bisa ditanya, Mbak Valeri, teman-teman yang bisa hadir di sini, dilempar aja. Bisa jawab nggak dia? Mungkin bisa dokter. Jadi untuk dokter yang ingin sharing juga boleh menjawab di live chat ya dokter. Nanti saya bacakan. Oke. Oke, terima kasih ya. Terima kasih dokter. Mungkin kita tunggu sebentar ya dokter. Mungkin ada dokter yang mau menjawab di saya live chat. Nah, lanjut dulu aja, mungkin sambil nulis ya nanti. Oke, baik. Sebentar dokter, untuk pertanyaan belum ada yang masuk lagi. Oke. Atau kalau ada teman-teman dari OBGYN, penyakit dalam yang bisa menjelaskan penularan melalui air susu ibu, saya kira lebih bagus. Tapi saya mengatakan saya belum baca, tidak membaca penularannya melalui air susu ibu gitu ya. Tapi kalau ada silakan ya. Berarti so far masih lewat plasenta saja ya dokter ya, belum ditemukan dari ASI. Tapi ada yang bagus loh pertanyaannya itu, Pak. Kan waktu ada KLB di Eropa itu ya, Portugal itu, kan itu ada selesai satu acara di mana ada kegiatan itulah ya, sehingga ada penilaian dia menular melalui seksual, kan gitu kan ya. Ternyata setelah saya konsultasikan dengan ahlinya, itu bukan karena seksualnya, tapi karena ada lesi di alat kelaminnya itu, sehingga dia menjadi penularan di sana. Nah, berbeda sama HIV ya, kalau HIV kan jelas itu, kalau ini adalah melalui, ternyata tadi kan ada ruam itu bisa terjadi pada alat genital juga kan. Nah, pada saat dia berhubungan itulah itu yang menjadi sumber penularan, bukan hubungan seksualnya. Tapi kalau ada yang mau sharing boleh juga nih, atau Mbak Valeri boleh sharing nih. Iya dokter, masih menunggu jawaban dari para dokternya. Mungkin selagi menunggu, ini ada masuk pertanyaan lagi dokter. Ya. Jadi sampai saat ini apa yang membedakan monkeypox di Indonesia dengan di Eropa atau di negara-negara lain? Mungkin bisa dijelaskan dari patogenesisnya atau manifestasinya dan lain-lain. Ya, terima kasih. Jadi sampai hari ini kita belum ada kasus konfirmasi ya. Jadi belum ada kasus konfirmasi monkeypox. Jadi dari 7 yang kemarin dirujuk untuk dilakukan pemeriksaan sequencing, ya itu semuanya dia negatif. Nah, sehingga kita belum bisa menjawab karena kasus di Indonesia belum ada. Tetapi dari negara-negara yang melaporkan itu semuanya sama ya. Ya, jadi mulai dari tadi masalah invasi, kemudian diikuti dengan masa erupsi. Ya, gitu. Itu aja patogenesisnya begitu, sampai dia menimbulkan manifestasi ruam-ruam yang ada di muka, di sekitar mulut, kemudian di tangan, di badan, bahkan di alat kelamin itu manifestasinya. Dan terakhir setelah dia selesai masa inkubasi, dia akan mengering, ruam-ruamnya akan rontok itu yang hitam-hitam nih Pak ya, dia akan pulih lagi. Kecuali yang memang dia berlanjut karena ada infeksi sekunder atau karena ada komorbid yang lain. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Berarti sebenarnya sama saja yang kita berdoa semoga di Indonesia ini tidak muncul monkeypox ya dokter, karena takutnya menimbulkan kepanikan dan lain-lain di Indonesia. Baik. Kita tunggu sebentar dokter untuk pertanyaannya. Belum ada. Sambil menunggu, mengulangi slide saya yang pertama, yang kedua tadi ya, Mbak Valeri. Artinya penyakit ini akan selalu ada di sekitar kita, ya. Apakah itu adalah penyakit endemis yang saat ini ada? Kalau di kita contohnya endemis itu tuberkulosis ya.
kemudian malaria, demam berdarah, itu ada di sekitar kita, gitu ya. Dan itu kadang-kadang dia datangnya musiman atau tidak musiman. Kalau musiman contohnya demam berdarah nih, ya. Oh, kalau dia musim hujan baru keluar. Tapi kalau tuberkulosis tidak. Nah, padahal tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi terbanyak loh di dunia, nomor 2 di dunia Indonesia ini. Artinya di sekitar kita. Nah, apalagi sekarang ada yang disebut dengan new emerging yang baru-baru betul. Contohnya COVID, kemudian hepatitis yang belum diketahui kan belum tak pernah ada kan. Nah, semua ini memerlukan adalah pencegahan penularan. Nah, bagaimana pencegahan penularan itu? Yang pertama dengan PHBS tadi ya, agar imunitasnya bagus. Yang kedua memang harus memakai protokol kesehatan. Ya, karena sebagian besar adalah melalui udara, droplet, itu juga maka masker itu menjadi penting. Yang kedua juga kayak hepatitis itu melalui gastrointestinal kan, maka pentingnya kita cuci tangan, masak daging atau makanan yang betul-betul matang dan higienis gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi. Baik dokter. Jadi apakah menurut dokter ke depannya kita akan terus memakai masker dokter? Karena kan sekarang baik muncul penyakit-penyakit yang menular lewat droplet juga dokter. Ya, jadi gini, masker itu merupakan bagian dari protokol ya. Protokol. Nah, penggunaannya itu memang menjadi bagian dari hidup sehat. Nah, kalau kita menyadari kalau masker ini menjadi bagian hidup kita sehat untuk mencegah ya, maka kita harus wise untuk memakai dan melepas itu. Kapan kita harus memakai dan kapan kita harus atau boleh membuka. Nah, khusus COVID ini kan kita boleh membuka masker di ruang terbuka. Tapi dengan catatan, di ruang terbuka juga jangan ada kerumunan orang banyak, itu tetap menjadi bagian dari kita. Atau kita masuk ke satu pabrik yang polusinya tinggi, ya harus pakai walaupun sendirian di sana gitu loh. Jadi masker itu bukan hanya untuk COVID, tapi untuk mencegah polusi udara ya, kemudian penyakit-penyakit yang lain. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Oh ya, ini dokter sudah masuk ke live chat-nya. Ada satu dokter yang menjawab dokter mengenai yang tadi ASI itu, penularan ASI. Jadi izin sharing dokter. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian yang terkonfirmasi menunjukkan penularan melalui ASI atau breast milk. Namun WHO memberikan warning kepada para pasien konfirmasi asimptomatik untuk tidak melakukan hal yang seperti disebut di atas. Jadi belum terkonfirmasi bisa lewat ASI. Ya, jadi belum terkonfirmasi. Yang perlu disadari gini, tadi kan penularannya kan kontak langsung tuh, ya kan? Kalau ibunya sedang kena cacar monyet, walaupun dia menyusui, nah kalau ada adanya ruam-ruam atau tadi di sekitar maminya atau di sekitar leher yang bersentuhan dengan anak itu yang akan berbahaya. Jadi menyikapinya di situ. Penularannya bukan dari air susu, tapi dari lesi-lesi yang ada di tubuh ibu itu ya. Terima kasih ya Pak Dokter. Siapa itu nih? Bagus tuh sharingnya. Waduh, anonimus juga dokter. Sebenarnya dokter di Indonesia malu-malu ya dokter ya. Ini sangat insightful. Terima kasih dokter. Siapapun yang memberikan jawabannya. Baik. Oke, ada masuk pertanyaan lagi dokter. Bagaimana pengukuran dosis antiviral yang diberikan untuk pasien monkeypox dengan tingkat stage penyakit yang berbeda-beda? Pada pasien dengan imunokompromis dan juga rutin konsumsi obat, jenis antiviral apa yang terbaik untuk diberikan tanpa memperparah kondisinya? Ini lebih ke obat-obatannya, dok. Ya, betul-betul. Jadi prinsipnya tadi kan obat-obatan ini termasuk antiviral ini masih dinilai tidak begitu efektif ya terhadap monkeypox ini gitu ya. Tapi untuk pasien-pasien dengan keadaan khusus, maka dia bukan dirawat karena monkeypox-nya saja, tapi ada contoh orang dengan imunokompromis tadi, imunokompromis itu begitu dia kena cacar monyet ini, maka di samping cacar monyet ditangani, maka imunokompromisnya juga ditangani, termasuk komorbid. Jadi secara serentak ya. Ya. Sedangkan untuk pemakaian antivirus
itu memang ada sih, saya lupa namanya, antivirus, tapi masih tidak diberikan kepada yang masih keadaan yang biasa-biasa saja ya. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Mungkin kita tunggu sebentar dokter untuk pertanyaan yang masuk. Nah ini mungkin kalau tadi ditanya antivirus apa ya? Itu ada kelompok sidofovir dan brincidofovir. Jadi, tapi memang efikasinya masih terbatas katanya ya. Nah, sehingga kalau memang nanti memang ini dipertimbangkan, maka dua kelompok ini, sidofovir dan brincidofovir ini yang bisa direkomendasikan. Baik, berarti obat-obatan seperti ini bisa direkomendasikan terutama untuk pasien-pasien yang imunokompromis juga ya dok, dan juga rutin konsumsi obat-obatan yang lain. Ya, artinya dia perlu diberikan penguatan untuk itu gitu ya. Halo? Ya dokter. Oh ya. Masih menunggu pertanyaan yang lain dokter. Atau boleh kalau ada yang sharing gitu, Pak, ini nggak apa-apa ya sharing. Karena saat ini kan sedang ramai nih monkeypox ini kan ya. Iya sangat ramai dokter, di sosial media juga ramai. Ini pengalaman dari 7 pasien yang kita periksa, yang terakhir kemudian dari Singkawang kemarin. Jadi betul, masyarakat juga panik, jadi keluarganya. Ya, panik. Ini sebetulnya saya mau kasih foto, tadi saya lupa kan ngasih mau foto gitu. Anak-anak masih sekitar 10-an tahun ya, gitu. Ya mungkin karena tadi ini kan sudah lama nih cacar monyet, kita belum pernah ada loh selama ini, belum pernah ada, sehingga kita tidak punya pengalaman kecuali cacar air atau varicella tadi ya. Nah dia dengan tahu-tahu sudah tumbuh di seluruh tubuhnya gitu. Nah karena mereka dengar monkeypox ini udah langsung aja gitu, dan wartawan dengar langsung heboh kan gitu. Jadi nah harusnya memang ini betul-betul kehati-hatian, terutama dokter yang merawat untuk tidak berstatement dulu. Kan kalau statement dulu kan jadi heboh nih masyarakat ya. Karena tetap gold standar atau memastikan dia sebagai konfirmasi dengan sequencing ya, ditemukannya virus cacar monyet itu. Iya dokter, dan kita sebagai masyarakat juga harus lebih bijak ya dokter dalam mendapatkan informasi dari sosial media, karena ya kita tidak tahu apakah judulnya itu sebenarnya tidak relate dengan isinya. Gitu. Ya, harus lebih bijak aja. Ada gambar-gambar yang mengerikan itu kadang-kadang ya. Betul dokter, jadi masyarakat sudah panik duluan. Ya, menakutkan semua itu. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Jadi kita sudah waspada di pintu-pintu masuk negara kita, bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi juga tadi ya Menteri Pertanian yang membawahi karantina hewan gitu ya, juga diwaspadakan. Nah kemudian kita sudah dibuat juga edaran ya ke seluruh puskesmas dan rumah sakit untuk bisa melakukan penanganan ini. Artinya puskesmas itu mempunyai tanggung jawab juga, kewenangan juga untuk melakukan edukasi dan sekaligus melakukan penanganan. Dan apabila tidak ada alat pemeriksaan sequencing di sana, maka dikirim ke tingkat provinsi ya. Karena di tingkat provinsi itu rata-rata sudah punya alat WGS namanya untuk melihat jenis virus itu. Baik, terima kasih dokter. Oh ya, ada pertanyaan lagi dokter dari Dokter Rizal dari Tangerang. Terima kasih atas sharingnya Dokter Syahril. Saya Dokter Rizal dari Tangerang izin bertanya, apakah ada upaya yang bisa kita lakukan untuk menghentikan laju infeksi pada tahap masa invasi menuju masa erupsi? Apakah dengan PHBS saja cukup dokter? Sekali lagi terima kasih Dokter Syahril. Ya, seperti kita ilmu kedokteran kan, jadi semua masa inkubasi itu kan tidak semua harus muncul selesai kan. Tapi begitu kita tahu di depan dan kita memberikan intervensi, maka ya tidak mungkin, tidak akan terjadi mungkin ya, ataupun terjadi lebih ringan ya. Contoh, tadi dia sudah pusing, sudah demam gitu kan, dan riwayat penyakit sudah dijelas itu. Nah sebelum muncul ruam-ruam tadi, kita sudah bisa intervensi dulu kan, agar dia walaupun nanti ada muncul ruam, tidak sebanyak atau tidak seheboh foto-foto yang diedarkan itu gitu loh ya.
Nah, sehingga pasien ini dapat ditangani sejak awal. Jadi intinya, maka dia harus ditangani lebih awal ya, kalau memang terjadi. Tetapi kalau kita juga kadang-kadang sulit ya. Kadang-kadang masyarakat kita datangnya sudah ruamnya udah banyak gitu ya. Ya tadi kita proporsional saja. Kalau memang dia memerlukan spesialis kulit yang memerlukan perawatan kulitnya, itu maka kita harus berkonsultasi atau rawat bersama dengan dokter spesialis kulit itu. Makasih, Dokter Rizal ya. Iya dokter, terima kasih jawabannya dokter. Berarti intervensi sedini mungkin ya dokter agar gejala klinis yang muncul tidak separah yang ini Ya. yang di foto yang, dan juga kalau misalnya pasien datang dengan yang gejala yang udah cukup parah, bisa kita konsultasikan ke dokter spesialis yang terkait. Ya, sama dengan COVID, Mbak ya. Karena kebetulan kita lagi dengan COVID ya. Begitu dia PCR positif ya dengan gejala ringan, maka begitu dia kita intervensi, kita obati, dia tidak perlu harus dirawat di rumah sakit kan? Nah gitu-gitu kira-kira gitu ya. Tapi begitu ini tidak ditangani, maka apalagi kalau dia punya komorbid atau risiko tinggi, ya dia bisa bisa terus gitu ya. Baik dokter. Baik dokter, untuk pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir pada webinar pada hari ini. Wah, cukup menarik ya dokter untuk sesi Q&A-nya pada hari ini, dan dokternya juga banyak yang bertanya juga. Terima kasih banyak dokter untuk ilmu yang diberikan. Tentunya ilmunya akan sangat bermanfaat bagi rekan sejawat sekalian. Kalau bisa saya simpulkan untuk presentasi dokter pada hari ini, jadi monkeypox ini adalah penyakit zoonosis pertama yang ditemukan di Denmark pada tahun 1958 pada kera. Dan ini disebabkan oleh infeksi virus monkeypox dari genus Orthopoxviridae dengan tempat inang seperti tupai, tikus, dan juga primata. Untuk transmisi dari hewan ke manusia itu bisa lewat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, lesi kulit atau mukosa hewan terinfeksi, dan juga daging hewan liar yang terinfeksi jika misalnya tidak dimasak dengan baik. Untuk transmisi manusia ke manusia itu bisa dengan kontak langsung, bisa dari saluran pernafasan, inokulasi melalui mikrolesi pada kulit, dan juga penularan dari ibu ke bayi. Untuk manifestasi klinisnya, masa inkubasinya itu ada yang 5-13 hari, atau ada yang 5-21 hari, dengan 2 periode, yaitu masa invasi dan yang disertai dengan demam dan limfadenopati, dan juga masa erupsi di mana muncul secara klinis, yaitu ada ruam pada kulit. Dan yang perlu diketahui adalah monkeypox ini self-limiting disease. Untuk ciri khas monkeypox yang bisa kita bandingkan dengan penyakit lainnya itu adalah terjadi limfadenopati, dan juga biasa terjadi demam di atas 38 derajat, dan biasanya pasien dapat dikonfirmasi terkena monkeypox lewat tes PCR. Untuk tata laksananya bisa terapi simptomatik dan suportif, bisa perawatan ruang isolasi, dan diberikan asupan nutrisi dan cairan yang cukup, bisa dengan tata laksana komorbid dan infeksi sekunder, dan juga jangan lupa pengawasan tata laksana harian penderita yang dirawat. Untuk pencegahannya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Syahril tadi, yaitu dari PHBS. Kemudian kita menghindari kontak erat dengan penderita maupun hewan penular. Kita sebagai dokter juga bisa menggunakan alat pelindung diri yang lengkap saat merawat penderita dan juga hewan terinfeksi. Dan juga pastinya kita sebagai masyarakat tidak boleh panik, dan juga kita kurangi stigmatisasi yang aneh-aneh terhadap penyakit tersebut. Baik, sungguh luar biasa materi pada hari ini. Terima kasih Dr. Syahril untuk presentasinya. Apakah dari Dr. Syahril ada sepatah dua patah kata dokter sebagai pesan kepada hadirin di live streaming? Ya, ingin memberikan penghargaan saja. Terima kasih kepada Medicis, ya, semua timnya, Dr. Suci, Pak Basril, maupun Valeri, juga tadi Mbak siapa? Hari ini ya. Terima kasih. Dan juga teman-teman, hari ini kita berkesempatan untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita, untuk mengupdate yang tentu saja untuk menjadi bagian kita di dalam profesi kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga dokter, saya mewakili Medicis juga berterima kasih kepada dokter untuk ilmunya. Bahkan saya bukan dokter saja merasa sangat mendapatkan insight yang mengenai monkeypox ini. Baik, kalau begitu terima kasih dokter sekali lagi untuk pemaparan materi yang telah diberikan, dan tidak lupa kepada hadirin yang telah menyimak dan aktif dalam memberikan pertanyaan kepada Dr. Syahril. Jangan lupa untuk mengunjungi website mymedicis.com
serta download aplikasinya di Play Store maupun App Store dengan nama My Medisage, karena akan ada banyak webinar menarik serta forum berisikan diskusi kasus untuk para dokter dalam memperdalam ilmunya. Izinkan saya, pada hari ini, Valeri, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Oke, makasih Mbak ya. Makasih. Terima kasih Dr. Syahril.